wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kultum yang akan dibawakan oleh Mbak Ustazah siapa namanya? Mbak Mita. Mbak Mita, ini yang saya ceritakan tadi. Mbak Mita putrinya teman saya. Rumahnya di Gang 3B. Ini saat ini sudah semester berapa, Mbak? Semester 4. Bahwasanya Mbak ini sudah mau menyelesaikan skripsi. Jadi saya harap adik-adik nanti ketika mendengarkan kultum dari Mbak Mita, saya harap adik-adik mendengarkan dengan seksama dan jangan berbicara sendiri-sendiri, harus menyimak dan mendengarkan Mbak Mita ketika nantinya memberikan kultum gitu. Dan nanti ketika selesai, nanti biar Mbaknya yang mungkin bagi seperti apa, nanti mungkin Mbaknya sudah punya wacana nanti ketika nanti supaya kameranya sempurna nantinya, mungkin Mbaknya sudah paham semua. Selanjutnya saya serahkan sama Mbak Mita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih? Adik-adik masih semangat nggak? Masih. Setelah belajar ngaji? Masih kan? Masih. Alhamdulillah. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan saya dengan adik-adik yang manis dan pintar. Masya Allah, amin. Jadi mungkin di sini saya hanya meminta waktu adik-adik beberapa menit saja untuk memberitahu pengertian kurban itu sendiri. Ada yang tahu nggak sih sebelumnya apa sih kurban itu? Mungkin ada yang tahu adik-adik di sini? Belum. Oh belum. Baik. Jadi kurban itu berasal dari bahasa Arab, yaitu koroba. Lah, koroba sendiri artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu juga bisa diistilahkan, bahasa istilahnya yaitu sebagai untuk menyembelih hewan kurban. Jadi beda istilahnya dengan bahasa Arab tadi. Itu. Nah, untuk kurban sendiri ada yang nggak asing lagi kan, pasti kisah-kisahnya kurban. Mungkin ada yang mau bercerita di sini tentang kisah kurban, kenapa kok bisa disebut hari raya Idul Adha atau kurban? Jadi nggak ada yang tahu ya. Jadi baik, saya mau cerita sedikit. Jadi di mana ketaatan Nabi Ibrahim nih, dimulai dari ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking Nabi Ibrahim ini taat banget. Bayangkan ya nih adik-adik semua. Siapa sih orang tua yang ingin menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail tadi? Kan pasti di logika manusia kan tidak memungkinkan ya adik-adik ya. Jadi saking taatnya beliau nih, sampai-sampai Nabi Ibrahim itu ingin menyembelih anaknya dengan keadaan Nabi Ismail itu padahal masih kecil dan masih hidup gitu. Ya kalau meninggal otomatis kayak ya udah gitu kan. Jadi kayak Nabi Ibrahim ini berpikir lagi. Terus istrinya juga bilang, wahai suamiku, kamu yakin masih mau membunuh anakmu sendiri, darah dagingmu sendiri? Seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim masih, wahai istriku, aku adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati semua perintah Allah. Saya yakin pasti nantinya akan ada hadiah. Dan Nabi Ibrahim pun langsung kemudian harinya melakukan penyembelihan tadi. Jadi Nabi Ismail itu tadi diselimuti dan Nabi Ismail tidak boleh membuka matanya. Setelah itu Nabi Ibrahim dengan membaca tadi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Masya Allah, dengan kekuasaan Allah, Nabi Ismail sama sekali tidak meninggal. Malahan Allah itu menggantikan, saking taatnya Nabi Ibrahim tadi sama Allah itu menggantikan Nabi Ismail menjadi hewan domba. Gitu. Jadi mungkin ada yang ditanyakan nggak sih? Saya tadi cerita, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang kurang
Mungkin adik-adik ada yang tahu selain kisah itu? Nggak ada yang tahu. Jadi juga selain Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu juga ada saling saudara, yaitu Qabil dan Habil. Gitu. Qabil dan Habil ini memiliki sifat yang iri, sifat yang dengki gitu kepada si Habil tadi, sehingga terjadilah pembunuhan gitu. Pada akhirnya si Habil tadi itu kan ditindas di sumur gitu adik-adik. Jadinya ada seekor burung gagak yang datang nih nyamperin si Qabil tadi, kayak mengasih tanda bahwa sebenarnya si Habil tadi itu belum meninggal gitu. Jadi hanya tipu daya. Jadi disitulah pelajaran kurban sendiri, yaitu untuk istilahnya tadi mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau adik-adik merasa kayak apa sih kurban itu sebenarnya bukan hanya sekedar menyembelih saja, tetapi dengan hati yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dan yakin dengan saat kita berkurban itu tuh sebuah fitrah Islam yang nantinya Allah itu menggantikan 2 kali lebih lipat nantinya di surga gitu. Jadi sebelumnya di sini ada tahu nggak sih manfaat kurban itu apa aja? Gimana? Ada tahu nggak? Ada tahu nggak? Nanti kalau jawab dapat hadiah loh. Kan seru. Ayo semangat, harus semangat dong. Ini nggak tahu nih. Ayo dong, ini masnya nih yang besar. Enggak. Dapat hadiah loh. Seriusan. Jadi manfaatnya itu ada 2 aspek nih adik-adik rahimahumullah semuanya. Yang pertama yaitu aspek namanya ketuhanan atau aspek ubudiyah. Gitu bahasa Arabnya ubudiyah. Jadi aspek ketuhanannya di sini di mana yaitu tadi itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya kita lebih baik lagi karena kita telah menyisihkan sebagian harta kita untuk berdakwah gitu adik-adik. Jadi yang kedua yaitu manfaatnya juga ada aspek kemasyarakatan atau aspek sosial. Jadi aspek kemasyarakatan sendiri ini bertujuan untuk bersosial tadi. Kayak semisal nih adik-adik kan harga untuk kurban sendiri kan harga daging kan sangat mahal ya nih adik-adik ya. Jadi kan banyak orang yang belum bisa merasakan sebelum hari raya kurban itu datang, baru semua orang itu bisa merasakan gitu kan. Nah, jadi disitulah kita bisa saling membaur, saling mengasihi, saling mencintai seperti itu untuk kurban itu. Jadi untuk adik-adik itu jangan pernah ragu kayak berkeinginan untuk berbuat baik ke jalan Allah atau untuk bersedekah, terutama di hari raya kurban gitu. Kalau semisal adik-adik nih pingin nih sekarang berkurban gitu kan niatnya, tetapi uangnya masih belum ada kan, jadi nggak apa-apa, tabung aja dari sekarang gitu. Tapi nggak tahu kurbannya kapan, yang penting ya udah niat, ya Allah saya mau kurban tapi nggak tahu kurbannya itu kapan gitu. Yang penting adik-adik dari sekarang bisa nih semisal 500, tapi kan nggak tahu 5 tahun ke depan adik-adik bisa entah kurban sapi, entah kurban domba, entah kurban kambing. Yang penting dari sekarang juga bisa, yang penting udah ada niat gitu. Insya Allah Allah bakal nyatet adik-adik tadi dari tabungannya adik-adik gitu. Dan persyaratan hewan kurban itu terutama, ada tahu nggak hewan apa aja nih? Kan pasti gampang. Sapi, domba, unta. Berarti udah bisa nih, udah paham, udah pinter nih adik-adik. Bagus. Yang ngajarin siapa nih? Wah, Masya Allah Ustaz. Jadi kayak emang juga nggak sembarang hewan juga, tetapi juga dilihat dari cacat atau tidaknya, dari segi kakinya, dari segi giginya. Terus itu tuh sebelum dikurban kita itu jangan anggar beli gitu adik-adik. Tetapi kita itu harus memeriksa yang benar-benar syar'i itu gimana. Karena percuma kan kita beli, setelah beli tadi tiba-tiba yang kita sembelih itu bukan hewan yang syar'i atau yang disyariatkan oleh Islam gitu. Terus berkurban untuk niat gurunya kalian juga. Amin. Insya Allah amin ya. Nah, jadi kurban itu nggak anggar kurban gitu adik-adik. Jadi manfaatnya itu juga nanti nih ya, Masya Allah banget nih. Saking Allah itu ingin membalas harta orang yang dikasih di jalan Allah nih. Allah itu membalas di mana nantinya kita itu akan menunggangi hewan kurban tadi di hari
kiamat kelak. Jadi misalnya adik-adik nih hewan kurbannya sapi nih, gede nih ya, 1 ton nih misal. Lah itu juga Masya Allah kan, kalian bakal menunggangi tuh hewan kurban sapi. Jadi jangan emang uang, kalau emang uangnya banyak nih, bismillah ya Allah, aku pingin nih nanti apa untuk berkurban sekian, dan kalau bisa nih 1 ton nih punya adik-adik, gak apa-apa, terus saja, doa aja dulu. Masalah capainya atau enggak kan yang penting udah niat toh. Lah, jadi adik-adik jangan ngerasa, ya Allah, aku udah mahal-mahal, tapi apa ya yang didapatkan? Kok gak ada sih? Kan gak mungkin kan? Allah gak membalas gitu kan? Allah tuh membalas deh dengan cara apa? Ya tadi, ketika nanti di hari kiamat kalian itu bakal menunggangi hewan kurban tadi yang kalian beli gitu. Saking Allah baiknya nih ke kita, Allah Maha Kaya gitu. Jadi kalau kalian merasa untuk berkurban merasa kalah bakal mengurangi uangnya atau gimana gitu, jangan punya pikiran kayak gitu, karena insya Allah bakal diganti di hari kiamat kelak nanti, insya Allah. Amin. Semoga adik-adik bisa berkurban ya Allah. Amin. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada kekurangan baik dari segi kata maupun segi kalimat, bagi adik-adik saya mohon maaf. Baik, di sini mungkin saya akan sekalian menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Metana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ayo, sini maju nggak apa-apa. Ini mic-nya, nggak apa-apa dari situ. Nah, surat An-Nas sama Al-Falaq apa? Alhamdulillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fil sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, masya Allah. Ini materinya. Sekarang surat Al-Falaq. Bisa kan? Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah. Ada yang mau nggak? Yang mau baca surat terserah deh. Terserah deh, mau surat Al-Lahab, mau surat apa? Ayo. Ayo Taka. Nah ini bisa. Coba mau baca surat apa adiknya nih? Alhamdulillah. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Ini semoga jadi hafid. Ayo yang cewek nih, baca surat terserah deh. Yang Maulid. Ini rotinya masih banyak. Ayo. Maulid maju. Maju. Terserah baca surat apa? Mungkin baca surat favoritnya adiknya. Al-Fatihah. Jangan selain Al-Fatihah dong. Banyak yang ngaji. Kasihan Ustaz Anwar. Ayo, Surat yang agak panjang, Nak. Yang agak panjang. Yang agak panjang apa? Tadinya minta apa? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah enggak apa-apa. Ikhlasnya. Oh, Alam Nasra Al-Insyirah nih ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika
tunjuk tangannya dek, yang maju. Loh, ayo gak apa-apa. Tunjuk. Biar seru, biar main. Dani. Apa, Om? Dani. Ayo Dani surat pendeknya Dani. Itu surat apa? Alfil Kak. Ya udah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul 'azim. Kasih tepuk tangan. Maju. Kapan lagi ya yuk? Menuju A. Yuk. Bismillah. Surat apa? Menghadap sini Karel, hadap ke depan. Al-Fajr. Oh, Al-Fajr, Masya Allah. Alina. Ayo, yang mana? Terserah adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apat yada bila biu atas mana malu ma kasab. Asla naran datal biu amtatu sama latar hataku. Fiji dia malum mimma sadaq. Sadaqallahul azim. Tunjuk lagi, supaya habis. Ya. Ayo, maju. Sini yang kecil. Maju. Putri. Elok hari ini. Ojo hari ini. Terserah. Tinggal boy. Tinggal suaranya nanti. Saya Tunjuk tangannya lagi. Hello. Sini. Ayo. Udah nilai deh. ini besar nih. Ya udah, maju. Malu-malu, nggak apa-apa. Wah, umur berapa kamu? Kecil sekali. Masya Allah. Surat apa? Selain apa? Dari tadi dapat aku kosong di dunia. Teman-teman, ini request surat apa? Alif kelas apa aja? Ayo. Alif kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Tunjuk temannya. Tunjuk Temannya yang belum maju. Iya, ayo jangan malu-malu. Maju Ken. Ayo kan. Udah jangan berantem. Ya udah sekarang doa mau makan tahu. Ya udah Bismillah. Doa makan. Masya Allah. Tunjuk siapa nih? Mau tunjuk siapa nih adiknya? Ayo maju. Biar rata. Temennya udah pada maju. Ujian dari Allah ya. Berapa? Nah, ini di kelas apa nih yang dikasih ke adiknya? Doa mau tidur.
Masya Allah. Adik kamunya lagi Ayo dong adiknya biar rata semua. Ya udah aku ke sana ya. Mau doa apa? Dari sana nggak apa-apa. Tuh, doa puasa itu lo buka puasa. Bangun berdiri, halo. Ayo adik yang Berdiri, ayo cantik. berdiri. Ayo. Harus bisa berikin ujian. Ujian dari Allah. Enggak, ini enggak ujian kok. Ya udah dari sana, ayo. Enggak pakai mic deh. Ayo. Al-Fatihah. Ayo. Ayo maju. Semuanya udah maju. Anas. Ini Kalau dibilang bina, mari. oh kamu semua udah selesai. Nah, udah alhamdulillah. Ya udah. Kalian boleh pulang. Waktunya pulang. Iya, tahu Ustaz. Ya udah langsung gas. Oh langsung gas ya. Bahasa apa itu? Udah tahu nih bahasa gas. Gas. Ini ada roti nih. Ambil sisanya boleh dibawa pulang nih. Mungkin ada yang mau lebih? Ada yang mau lebih? Oh iya benar. Siapa namamu itu? Ini aku kasih guys. Dia gas. Gas. Nah katanya gas. Ayo sini. Ini aku kasih. Ini yang lain boleh diambil dua. Nggak bayar gratis. Gas. Mumpung gratis. Oh gas ya kan gratis ya. Kapan lagi ya? Ini ditambah ya Adik siapa itu? Ya Allah masih malu-malu. Masya Allah cantik. Oh adik saya. Udah. Ini belum siap. Oh ini belum Masya Allah. Pada datang sendiri. Kasihan. Kamu mau nyanyi? Nyanyi nggak apa-apa. Enggak. Saya tidak punya. Ini bahasa Arab deh. Saya tidak apa. Masa tadi belum nyanyi kamu? Itu bisa aja. Ya udah adik-adik boleh pulang. Diamanilah, hati-hati di jalan. Terima kasih. Sama-sama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metanana Dia Banausa, Prodi KPI semester 4 dengan NIM B01219029. Di sini saya akan menjawab beberapa 4 soal. Yang pertama yaitu, apabila di tengah-tengah khutbah Jumat khotib tertimpa kotoran hewan, apa yang harus dilakukan dan jelaskan? Jadi, khotib tetap melaksanakan khutbahnya. Jika itu kotoran hewannya kering, maka cukup mengibaskan saja. Apabila kotoran hewan tersebut basah, maka khotib tetap melaksanakan khutbahnya. Setelah selesai, baru khotib tadi mencuci kotorannya. Pertanyaan yang kedua, jika seorang takmir pada saat itu tidak ada atau sedang khutbah di masjid lain, apakah boleh digantikan oleh orang lain agar sholat Jumatnya tadi dapat sah? Jadi jawabannya yaitu iya, harus ada yang menggantikan agar pelaksanaan ibadah Jumat tetap terlaksana. Biasanya di sebuah masjid itu sudah terjadwal nih, siapa yang akan berkhutbah. Akan tetapi jika orang tersebut berhalangan hadir, maka harus ada orang dari makmum tersebut itu mau menggantikan. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, apa fungsi penggunaan bahasa dalam khutbah komunikatif? Jadi jawabannya yaitu fungsi penggunaan bahasa adalah salah satu faktor yang dapat menambah peluang keberhasilan khutbah. Penggunaan bahasa yang tepat dapat mempermudah jalannya khutbah karena antara mad'unya tadi akan memahami apa yang dikatakan oleh dai, dan dai bisa dengan mudah juga menyampaikan materi dakwanya. Pertanyaan yang terakhir, yang keempat, yaitu jelaskan dua fungsi utama intonasi. Yang pertama, yaitu intonasi menentukan sebuah makna kalimat yang kita tuturkan dengan intonasi yang berbeda. Klausanya sama dapat menjadi kalimat berita, tanya,
atau perintah, hanya karena perbedaan intonasi kalimat. Dan yang kedua, yaitu intonasi dapat mempengaruhi daya persepsi pidato tadi. Dengan penggunaan intonasi yang tepat, pembawa pidato dapat membujuk, mempengaruhi, atau meyakinkan sebuah pendengar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.